Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas A. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul Sidang Dakwaan di Pengadilan. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Istiqomah sebagai moderator, dan kemudian ada Izati dan juga Sirli Amalia sebagai penyampai materi. Kemudian untuk mengawali acara diskusi kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa pembuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, penyampaian materi akan dibacakan oleh Izati. Pengertian surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar untuk pihak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat eksepsi. Dengan disampaikan surat dakwaan sebelum dilakukan sidang pertama, maka hak tersangka untuk membuat eksepsi atau pembelaan menjadi maksimal dan hal tersebut memudahkan pihak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat eksepsi tersebut sebelum sidang pertama dimulai. Dengan itu, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan dan membuat eksepsi ketika penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya. Ini menggambarkan salah satu asas yang diatur di dalam KUHP, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Cara dan teknik pembuatan surat dakwaan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Langkah-langkah persiapan. A. Penelitian berkas perkara. B. Teknis redaksional. C. Pemilihan bentuk surat dakwaan. D. Matriks surat dakwaan. 2. Konsep redaksional surat dakwaan. Dalam praktek konsep redaksional surat dakwaan yang telah disusun, dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan setelah disetujui konsep redaksional tersebut disiapkan dalam bentuk konsep akhir surat dakwaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri. Bentuk-bentuk surat dakwaan dalam praktek peradilan. 1. Dakwaan tunggal. 2. Dakwaan alternatif. 3. Dakwaan subsidiaritas. 4. Dakwaan kumulatif. 5. Dakwaan campuran atau gabungan. Yang kedua, pengertian eksepsi. Eksepsi merupakan istilah teknik yuridis dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang menyatakan di dalam prakteknya dikenal istilah tangkisan atau eksepsi yang berasal dari bahasa Belanda, exceptio, atau dalam bahasa Inggris istilah exceptio, dan atau dalam bahasa Latin disebut exceptio. Bahwa dalam sistem common law terdapat istilah hukum yang saling diperlukan satu dengan yang lain, seperti exceptio atau plead atau objection yang merupakan upaya untuk membela diri terdakwa tentang adanya cacat formil yang melekat pada perkara pidana yang didakwakan kepada dirinya. Definisi eksepsi di dalam pasal 156 ayat 1 KUHP tidak dirumuskan secara jelas. Pengertian eksepsi yang disebut dalam pasal ini lebih dekat pengertiannya dengan objection dalam sistem common law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang improper dalam kurung tidak tepat atau ilegal. Eksepsi merupakan upaya hukum yang bersifat insidental, berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara dengan tujuan utama guna menghindari diadakannya proses pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya, sehingga dapat disebutkan bahwa acara pemeriksaan dalam eksepsi pada dasarnya merupakan pemeriksaan persidangan untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir atau tidak. Selanjutnya, batasan eksepsi mencakup hal-hal berikut.
1. Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisikan eksepsi atau pembelaan terhadap cacat formal surat dakwaan atau tidak menyinggung pokok perkara. 2. Ruang lingkup dan luas dari keberatan itu mencakup mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. 3. Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah terdakwa atau penasihat hukumnya. 4. Keputusan diambil oleh hakim setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Bahwa kaitannya dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut ialah apabila surat dakwaan dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut dibatalkan. Sedangkan apabila syarat material yang tidak dipenuhi mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, alasan terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Yang pertama yaitu eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili. Eksepsi ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Mengenai eksepsi tidak berwenang mengadili ada bermacam-macam alasan, yaitu tidak wewenang karena yang berwenang ialah pengadilan militer. Dalam kurung kompetensi absolut, pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang KUHPM. Tidak berwenang karena yang berwenang ialah Majelis Pengadilan Koneksitas, pasal 89 KUHAP. Yang ketiga, tidak berwenang karena yang berwenang ialah pengadilan negeri lain. Dalam kurung kompetensi relatif, pasal 84 KUHAP. Yang kedua yaitu eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, yaitu yang pertama, apa yang didakwakan penuntut umum ada dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. Yang kedua, adanya asas nebis in idem. Yang ketiga, ada asas di atas berarti asas nebis in idem ini artinya asas di atas ini seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Kemudian tidak adanya unsur pengaduan. Selanjutnya pasal di atas menjelaskan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Jika bertempat tinggal di luar Indonesia diberi waktu 9 bulan. Selanjutnya, apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Selanjutnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dan yang terakhir, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata. Kemudian, eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan. Eksepsi ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material sebagaimana ketentuannya pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP. Bentuk putusan hakim atas diajukannya eksepsi. Dalam praktek peradilan, bentuk putusan hakim biasanya berbentuk 1. Ada penetapan, 2. Ada putusan. Nah, dari putusan ini ada 2, ada putusan sela, yaitu putusan bukan putusan akhir, dan yang kedua yaitu putusan akhir. Tentang bentuk putusan hakim terhadap eksepsi yang berupa putusan dapat berupa putusan sela dan putusan akhir. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHAP, putusan sela adalah putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkaranya. Sebelum putusan sela dijatuhkan oleh hakim, hakim memberikan hak atau kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi tentang eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Dan ini bersifat final karena undang-undang tidak membuka kesempatan untuk ditanggapi lagi. Apabila hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Penghentian ini adalah bersifat permanen jika penuntut umum tidak mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Apabila hakim menolak eksepsi, berarti pengadilan negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya.
Pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, tidak boleh dihentikan. Putusan sela yang bersifat tidak final ini biasanya dijatuhkan jika eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah mengenai eksepsi dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum. Artinya perkara tersebut masih memungkinkan untuk dapat diajukan kembali ke persidangan. Mekanisme sidang dakwaan dan sidang eksepsi. Yang pertama yaitu sidang dakwaan. Dalam melimpahkan perkara, suatu tindakan pidana ke pengadilan diatur dalam pasal 143 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Meskipun semula penuntut umum sudah mempunyai ketetapan bahwa surat dakwaan sudah lengkap, namun masih diberi kesempatan untuk mengubah surat dakwaan 1 kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Mengenai perubahan surat dakwaan diatur dalam pasal 144 KUHAP yang berbunyi penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Kemudian, pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Selanjutnya, acara pemeriksaan. Pada permulaan sidang, hakim mengumumkan sidang terbuka untuk umum. Setelah sidang dinyatakan dibuka untuk mengadili suatu perkara pidana dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu hakim ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang pengadilan. Terdakwa dipersilahkan duduk di tempat yang sudah disediakan. Baru hakim ketua sidang memeriksa identitas terdakwa. Pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab antara hakim ketua sidang dengan terdakwa. Dalam hal ini kehadiran terdakwa mutlak. Pemeriksaan identitas dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat surat dakwaan dan dalam berkas perkara. Kemudian sidang eksepsi. Setelah identitas dibacakan, hakim ketua sidang, kemudian hakim penuntut umum membacakan surat dakwaan dengan rumusan yang jelas, singkat serta mudah dimengerti terdakwa. Surat dakwaan ini untuk selanjutnya dipelajari terdakwa dan penasihat hukumnya dan mengajukan keberatan atau eksepsi. Ketentuan ini diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP. Jika terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaannya, maka penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Untuk selanjutnya hakim mempertimbangkan keberatan penuntut umum untuk memutuskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab atau diskusi lebih lanjutnya kita di Google Classroom yang sudah ada file dan juga materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.